Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita berpindah ya. Dari kalau kemarin kita membahas tentang analisis laporan keuangan sektor swasta atau sektor privat. Nah, kali ini kita membahas tentang analisis laporan keuangan sektor publik ya. Teman-teman pasti udah pernah mendapatkan pelajaran mata kuliah terkait dengan keuangan negara pastinya. Jadi di dalam keuangan negara pasti teman-teman mengetahui bahwa di dalam penyusunan APBN itu ada kerangka yang harus ditepati. Pertama, ada kerangka jangka panjang RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian ada yang lebih pendek 5 tahunan, rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian ada juga rencana pembangunan jangka pendek, biasanya disebut RKP atau rencana kinerja pemerintah. Rencana kinerja pemerintah. Nah, dari rencana kinerja pemerintah itu kemudian diturunkan menjadi rencana kerja anggaran. Nah, rencana kerja anggaran. Ini boleh nggak kalau teman-teman menghidupkan video, karena kali ini kita kuliahnya nggak terlalu serius ya. Kita cenderung ke diskusi, ngobrol, karena saya yakin mata kuliah yang dibawakan saat ini sangat relevan buat kita semua. Sangat relevan bagi kita semua karena kita calon PNS, teman-teman calon PNS ke depan. Kemudian harus memahami nih tentang keuangan negara. Dan mungkin sedikit banyak sudah memahami gitu kan. Jadi APBN maupun APBD itu yang disusun itu tidak lepas dari tujuan untuk mensukseskan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dari situ pemerintah menyusun kira-kira kerangka makronya seperti apa, katakanlah harapan pembangunan nasionalnya seperti apa, dan kemudian setelah itu, setelah ada kinerja yang ingin dicapai, kemudian pemerintah menetapkan nih untuk mencapai anggaran tersebut dibutuhkan dana berapa. Dana berapa, kemudian disusun juga kira-kira proyeksi pendapatannya berapa. Nah, itulah salah satu tujuan kita melakukan analisis laporan keuangan sektor publik. Tujuannya adalah agar kita bisa mengestimasi, memproyeksikan berapa sih belanja pemerintah, berapa pendapatan pemerintah, sehingga dengan demikian kita bisa mengestimasi pencapaian dari kinerja pemerintah ini seperti apa. Gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih pemerintah harus mengeluarkan uang gitu? Harus mengeluarkan uang menggunakan APBN gitu kan. Harus mengelola APBN. Kita ketahui bahwa tujuan pembangunan pemerintah ini tidak boleh lepas dari ini saya tunjuk siapa ya sebagai co-host. Mas Din boleh? Din Ilham ya. Co-host. Iya, Pak. Oke. Jadi co-host nanti kalau teman-teman kan biasanya ada yang keluar masuk, silakan jadi
ininya. Nah, Baik, Kak. teman-teman udah mempelajari keuangan publik atau belum? Keuangan publik. Teman-teman sudah memahami tentang apa itu common good, public good, kemudian semi public good dan private good, ya kan? Nah, ini kalau common good udah pernah dengar atau belum? Udah memahami atau belum? Mbak Indis. Iya, Pak. Kalau common good udah memahami atau belum? Kalau common good saya kayaknya belum deh, Pak. Saya lupa atau ngerasa belum. Oke. Jadi kalau common good itu, atau mungkin ada teman-teman yang lain memahami apa itu common good? Jadi ada common good. Contohnya adalah lautan ya. Common good itu semacam lautan. Jadi tidak ada yang mengatur penggunaannya. Tidak ada juga orang yang bersedia membiayai atas penggunaannya itu. Nah, dan common good itu memiliki dilema, gitu kan? Karena tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membiayai penggunaannya, gitu kan? Maka setiap orang bisa menggunakan common good itu semau-mau mereka. Nah, semau-mau mereka. Sehingga pada akhirnya kerusakan-kerusakan atas common good itu tidak ada yang menanggung. Tidak ada yang menanggung. Berbeda dengan public good. Public good itu adalah sebuah barang ya yang dimiliki bersama karena tidak ada satu atau dua orang yang mau membiayainya secara mandiri, secara pribadi. Katakanlah jalan raya, gitu kan? Di depan rumah saya ada jalan raya, katakanlah semacam itu. Namun apakah misalkan ada kerusakan, saya mau menanggung atau memperbaiki jalan raya tersebut? Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya berasumsi ada free rider di sana. Karena yang menggunakan jalan raya itu bukan hanya saya sendiri, gitu kan? Bukan hanya saya sendiri, tapi orang lain juga yang tidak memiliki kontribusi atas jalan raya tersebut bisa juga menggunakan jalan raya itu. Namun berbeda halnya, gitu kan? Berbeda halnya, misalkan kendaraan, gitu. Kendaraan. Teman-teman kendaraan pribadi ya. Teman-teman yang membeli sendiri, menggunakan sendiri, kalaupun ada orang lain yang menggunakan atas kehendak teman-teman untuk meminjamkan. Jadi tidak ada free rider yang murni free rider. Nah, dari keempat tujuan bernegara ini dalam pembukaan Undang-Undang 1945, gitu kan? Semuanya ini bisa disebut public good. Bisa disebut bukan private good. Kenapa? Katakanlah satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk melakukan ini, perlu dibiayai. Perlu ada tentara yang harus dibiayai. Harus ada tank, ada pesawat, dan sebagainya. Ada nggak kira-kira satu atau dua perusahaan yang mau membiayai itu secara sukarela? Tidak kan pastinya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Gitu kan? Ketika terjadi COVID ini, banyak orang yang tiba-tiba pengangguran. Gitu kan? Tiba-tiba pengangguran. Nah, apakah orang kaya itu mau tiba-tiba membagi-bagikan duitnya untuk menanggung semuanya? Tidak juga. Tidak juga. Mereka akan mengalokasikan ya sesuai reguler mereka, kebiasaan mereka aja gitu. Kalaupun
mereka melakukan donasi dan sebagainya, misal tidak ada institusi, maka ada 1 atau 2 orang yang menerima lebih dari sekali. Namun di sisi lain negeri ini mungkin ada yang tidak tersentuh sama sekali, tidak menerima. Kemudian, nah, public good yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, salah satunya adalah dengan pengadaan guru, pengadaan sekolah, dan sebagainya. Namun, ini tidak murni public good. Karena ada rivalry, kan. Ketika Mas Jose menduduki satu kursi atau mendapatkan 1 slot kursi di stand yang gratis, maka orang lain tidak bisa menempati kursi itu karena ada alokasi tertentu, gitu kan? Karena ada alokasi tertentu. Nah, ini berbeda dengan sekolah swasta. Sekolah swasta bisa disebut sebagai private good karena mereka harus membayar, kan. Public good misalkan sekolah negeri dan sebagainya, ya pemerintah yang harus membiayainya. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemedahan dan sebagainya. Seperti halnya ketika Indonesia mengirimkan misi-misi ke luar negeri, misi perdamaian dan sebagainya, tidak ada 1 atau 2 perusahaan yang mau membiayai ini secara sukarela. Maka disinilah butuh kehadiran pemerintah untuk membiayai ini semua. Di sisi lain, ini dari sisi sosial. Dari sisi sosial. Nah, dari sisi sosial, kita lihat sedikit ke sisi ekonomi. Jadi APBN memiliki setidaknya 3 fungsi. Pertama adalah alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Melakukan ini semua mungkin bagian dari bentuk alokasi. Mengalokasikan untuk tentara, kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa dan sebagainya, melaksanakan ini bentuk alokasi dari pemerintah. Namun ada juga yang bentuk distribusi. Misalkan redistribusi penghasilan. Di saat kita mengalami COVID, banyak yang PHK dan sebagainya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan BLT, bantuan langsung tunai, sembako dan sebagainya. Itu bentuk redistribusi. Kemudian open economy ini di sisi stabilisasi. Di sisi stabilisasi. Jadi pemerintah ini posisinya di sini. Ini pemerintah. Secara umum ekonomi negara ini digambarkan dengan Y, PDB, itu adalah penjumlahan dari semua konsumsi, investasi swasta, government expenditure, ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Ketika C lemah atau konsumsi swasta lemah, investasi lemah, maka pemerintah bertugas di sini. Di G ini. Atau government expenditure. Dia bertugas untuk menjaga Y-nya itu tetap. Atau PDB-nya tetap. Nah, jadi ada 2 kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama adalah kebijakan ekspansif. Satu lagi kebijakan kontraktif. Nah, ini beberapa orang mungkin yang belum pernah ngomong ya di sini.
Mbak Andi, Ya, Pak. setuju nggak sih Indonesia atau pemerintah menerapkan kebijakan defisit? Dan defisitnya Indonesia ini bukan sekali dua kali ya. Defisit yang diterapkan oleh Indonesia ini hampir setiap tahun. Iya Pak, yang penting defisitnya itu tujuannya jelas Pak. Jadi tujuannya jelas ya. Defisit itu kalau diibaratkan di dalam rumah tangga, ya, misalkan di dalam rumah tangga, misalkan teman-teman atau orang tua kita atau saya misalkan membeli rumah ada dua pilihan kan. Pertama menabung, kedua adalah utang. Namun di sisi ketika menabung artinya saya menunda untuk memiliki rumah tersebut hingga uangnya cukup. Oke. Hingga uangnya cukup. Selama saya tidak memiliki rumah, saya punya beberapa pilihan. Pertama, saya tinggal di rumah orang tua. Kedua, saya ngontrak, gitu kan. Saya ngontrak. Ini ada dua pilihan. Nggak mungkin saya tidak tinggal di mana-mana kan. Atau saya tinggal di masjid, kan nggak mungkin juga. Nah, saya ngontrak atau tinggal di rumah orang tua. Kemudian pilihan yang kedua, kalau menggunakan tabungan, pilihan kedua adalah menggunakan pinjaman. Dari sisi pemerintah, katakanlah rumah ini mendesak. Pemerintah tidak memiliki opsi dua-duanya kan. Pertama, pemerintah tidak memiliki opsi untuk tinggal di rumah orang tua maupun tidak memiliki opsi untuk ngontrak gitu kan. Misalkan untuk pengadaannya mendesak. Satu-satunya cara yang dilakukan pemerintah adalah satu, membangun sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai kemampuan, misalkan adanya uang 100 juta maka membangun dengan kondisi apa adanya asalkan cukup 100 juta. Kedua, membangun secara ideal dengan sebagian menggunakan utang atau dalam hal ini defisit anggaran. Itulah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, benar kata Mbak Andi Megasari bahwa pilihan untuk berhutang ini untuk pemerintah bukan sesuatu hal yang tabu gitu kan. Hampir semua pemerintah hutang. Namun kita perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama adalah urgensinya pemerintah hutang. Urgen atau enggak pemerintah melakukan hutang. Kedua, kualitas atas hutangnya itu seperti kualitas belanjanya itu semacam apa? Produktifkah atau konsumtif? Gitu kan? Itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi di sini kita tahu bahwa G ini, kembali ke sini ya, G ini berasal dari penerimaan negara yang biasanya dari tax atau tadi tambahan penerimaan yang lain dari hutang. Ketika kondisi ekonomi susah, ketika kondisi ekonomi sulit, terus kemudian pemerintah ingin untuk belanja, butuh untuk belanja untuk menjaga Y-nya tetap tinggi, kemudian pemerintah melakukan penarikan pajak besar-besaran, gitu, maka itu adalah hal yang tidak cocok ya, karena itu kontraproduktif. Nanti dijelaskan. Jadi defisit itu dampaknya apa aja, gitu. Atau kebijakan ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah itu dampaknya apa aja. Jadi ketika pemerintah
menarik pajak terlalu tinggi, maka konsumsi ini akan terlalu kecil. Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat umum ini sangat kecil. Dan kemudian di sisi lain, ketika masyarakat memiliki pendapatan, maka masyarakat ini memiliki beberapa pengeluaran. Pertama adalah untuk membayar pajak. Setelah dikurangi dengan pajak, maka menjadi disposable income. Bisa dihabiskan semua atau dihabiskan sebagian, sisanya ditabung. Menjadi financial market di sini. Jadi S di sini ya. Ketika sudah masuk financial market, uangnya bisa diambil oleh pemerintah untuk menambah G ini, utang pemerintah, atau juga bisa diambil oleh sektor bisnis menjadi I, investment. Jadi saving itu bisa diambil oleh pemerintah atau bisa juga diambil oleh bisnis sektor menjadi investment. Dan bisnis sektor pun juga bisa melakukan saving untuk surplus atau excess money-nya excess cash-nya bisa dimasukkan ke financial market untuk ini lagi. Oke. Di sini teman-teman sudah memahami tentang konsep ekonomi makro ini. Mas Jose, paham tentang konsep ini? Ya, di makroekonomi udah ya. Oh, kok mikro? Oke. Ini sebenarnya di makro ya, di makroekonomi, karena kalau mikroekonomi ini sebenarnya membahas tentang perilaku ya. Jadi ekonomi itu sebenarnya kalau dulu di SMA, kita di SMA diajarkan bahwa ekonomi adalah tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan dengan investasi sekian, menghasilkan untung setinggi-tingginya dan sebagainya gitu. Namun sebenarnya ekonomi ini adalah bentuk dari bagaimana teman-teman membuat keputusan. Nah, teman-teman hari ini memilih ikut kuliah dengan Zoom, atau teman-teman tidur gitu ya, itu juga sebuah bentuk pilihan di dalam ekonomi. Ada yang mana yang memberikan menurut teman-teman utilitas yang lebih baik. Satu, karena setiap keputusan itu ada trade-off-nya kan. Kalau teman-teman nggak ikut kuliah hari ini, maka absensinya kosong. Mungkin kalau dan nilainya akan kurang karena aktivitasnya kurang dan sebagainya. Itu adalah bentuk trade-off ekonomi. Itu bentuk salah satu pelajaran mikroekonomi. Nah, ini adalah pelajaran makroekonomi. Nah, teman-teman udah memahami ini. Jadi beberapa saat lalu Bu Sri Mulyani waktu awal-awal COVID sampai bisa dibilang agak marah-marah ketika ada teman-teman dari STAN selalu nanya kenapa sih pemerintah hutang dan sebagainya. Pemerintah hutang tidak masalah asalkan penggunaannya tepat, proyeksinya pas, jangan sampai membebani antar generasi. Nah, ini mungkin salah satu tujuan STAN memasukkan mata kuliah analisis laporan keuangan di teman-teman. Kemudian tadi udah disinggung
kebijakan fiskal dan kebijakan anggaran pemerintah itu adalah kebijakan fiskal dan APBN. Kebijakan fiskal ini biasanya diterapkan dalam APBN, kemudian APBN dan kaitannya dengan APBD, kemudian laporan keuangan pemerintah sebagai alat pengambilan keputusan. Ini saya yang mengambil dari modul analisis laporan keuangan sektor publik. Teman-teman sudah membaca atau sudah dapat ya? Saya lupa udah naruh atau belum ya di Google Drive. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Jadi materinya sama persis dengan itu, cuman ya nanti dibahas, diobrolin bareng-bareng apakah materi itu bisa dipahami atau enggak, teman-teman. Kemudian kebijakan fiskal, tadi saya sebutkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan fiskal itu ada dua. Pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif itu seperti saat ini. Ini contoh yang baik di tahun 2020 saat Indonesia mengalami resesi, sektor swasta tidak bisa diandalkan. Oke. Sektor swasta tidak bisa diandalkan. C yang tadi ya, Y sama dengan C plus I plus G tambah ekspor kurangi impor. Konsumsi dari masyarakat tidak bisa diandalkan. Kemudian investasi dari swasta juga tidak bisa diandalkan karena semua sedang goyah ya kondisi ekonominya. Maka satu-satunya cara untuk tetap mempertahankan kondisi ekonomi adalah dengan menaikkan G. Maka itu disebut dengan ekspansi. Ekspansif. Namun di sisi lain, ketika kondisi ekonomi sedang booming, pertumbuhan ekonomi sedang terlalu tinggi. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi tidak bagus? Gitu kan? Kenapa tidak bagus? Karena ketika kondisi ekonomi terlalu tinggi, uang beredar terlalu banyak, namun output yang dihasilkan tidak sesuai, supply output tidak sesuai, maka akan terjadi inflasi. Oke. Ketika terjadi inflasi, uangnya terlalu banyak, terjadi inflasi, maka penghasilan akhirnya juga tergerus. Karena untuk mengejar itu tadi ya, untuk mengejar membeli sesuatu dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Nah, dengan demikian pemerintah akan menekan, yaitu dengan melakukan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif. Pemerintah biasanya tidak bisa bekerja sendiri, biasanya selalu menggandeng sektor moneter, kebijakan moneter, yaitu salah satunya dengan meningkatkan suku bunga. Dengan meningkatnya suku bunga, diharapkan masyarakat mau menabung, atau di sisi lain, pemerintah mengeluarkan surat berharga negara. Dengan pemerintah mengeluarkan surat berharga negara, maka uang-uang yang beredar ditahan oleh pemerintah. Ketika uang yang beredar ditahan oleh pemerintah, maka inflasi diharapkan turun. Sehingga orang-orang akan mengeluarkan uang, membeli barang dan sebagainya sewajarnya lagi. Pertumbuhan pun diproyeksikan wajar lagi, tidak terlalu tinggi. Karena ketika pertumbuhan terlalu tinggi, uangnya terlalu banyak, maka salah satu yang dikorbankan biasanya adalah sumber daya alam. Apapun dibeli, sehingga secara generasi nanti ke depan sudah kehabisan
sumber daya alam tersebut. Nah, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ini diterjemahkan di dalam beberapa hal. Pertama adalah pendapatan negara, kemudian belanja negara, terus kemudian diterjemahkan dalam APBN ya, menggunakan dua instrumen utama, pendapatan negara dan belanja negara, ditambah lagi dengan kebijakan pembiayaan anggaran. Kemudian penyusunan APBN ini disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro pada tahun anggaran yang bersangkutan karena menjadi acuan. Kemudian asumsi dasar penyusunan APBN pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti kita tahu tadi, Y sama dengan C plus I plus G tambah X min M, itu kan. Ketika pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi, artinya adalah pemerintah mentargetkan Y-nya itu berapa? Mentargetnya Y-nya berapa? Dengan demikian, pemerintah juga memproyeksikan beberapa hal. Pertama adalah konsumsi masyarakatnya berapa, investasi swastanya berapa, kemampuan ekspor kita berapa, keinginan impor kita berapa. Sehingga PDB atau pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan adalah salah satu asumsi dasar penyusunan APBN. Kemudian tingkat inflasi. Karena di dalam menyusun APBN, kita menggunakan namanya standar biaya masukan. Standar biaya masukan. Di sana setiap menghitung setiap detail angka-angka pasti menggunakan standar biaya tersebut. Standar biaya tersebut sudah dikalibrasikan dengan proyeksi inflasi tahun depan. Oke. Jadi sudah dikalibrasi dengan nilai inflasi tahun depan. Katakanlah pemerintah ingin melakukan proyek pembangunan, gitu kan? Maka sudah memproyeksikan bahwa tahun depan harga semen berapa, harga pekerja berapa, dan sebagainya. Sudah memperhitungkan tingkat inflasi. Kemudian nilai tukar rata-rata. Pemerintah juga sudah memproyeksikan bahwa beberapa kebutuhan pemerintah tidak dapat dipenuhi oleh pasar domestik, maka harus impor, harus ekspor minyak, impor minyak, dan sebagainya. Contoh katakanlah untuk pendapatan dari perminyakan, maka sangat dipengaruhi oleh nilai tukar. Ketika nilai tukar naik, maka pendapatannya sekian. Ketika turun, pendapatannya sekian, dan sebagainya. Kemudian terkait juga dengan suku bunga. Suku bunga ini teman-teman sudah mempelajari nggak? Ada namanya kurva ISLN. Oke, Mas Jose udah mempelajari ya. Ketika suku bunga naik, kira-kira investasi swasta naik atau turun, Mas Jose? Oke, turun. Dan sebaliknya ya tentunya. Dan ketika suku bunga naik, maka tabungan swasta, tabungan masyarakat diharapkan juga naik. Ketika tabungan naik, maka konsumsi turun. Oke. Ketika konsumsi turun, terus kemudian investasi turun, artinya untuk mendapatkan Y yang sama, maka diperlukan G. Itu. Diperlukan G atau government expenditure. Maka perhitungan suku bunga ini sangat penting juga untuk asumsi dasar penyusunan APBN. Kemudian harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia. Ini penting untuk menilai
penerimaan negara bukan pajak dari perminyakan maupun PPh perminyakan, bisa juga untuk menghitung berapa subsidi minyak yang subsidi BBM yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian lifting minyak dan sebagainya ini sama untuk menghitung berapa sih PNBP dari perminyakan yang diproyeksikan oleh pemerintah ke depan. Nah, ini sesuai pasal harus di penetapan ya. Oke. Selanjutnya, ini dari tadi, APBN tadi, kita tahu bahwa struktur APBN ini terdiri dari pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan dan belanja negara, pendapatan dikurangi belanja negara, disebut dengan keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini, keseimbangan sebelum adanya pengeluaran berbentuk hutang, pembayaran hutang dan bunga hutang. Keseimbangan primer. Kemudian, setelah membayar bunga dan sebagainya, dari pendapatan negara dikurangi belanja negara, maka ada surplus atau defisit. Surplus atau defisit. Kemudian surplus atau defisit ini, ketika surplus, maka pemerintah juga melakukan pembiayaan investasi. Melakukan investasi. Namun ketika defisit, pemerintah melakukan pembiayaan, misalkan pembiayaan utang, dan sebagainya. Ini pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan sebagainya ini ketika surplus. Atau meskipun tidak surplus, pemerintah juga mengeluarkan hal tersebut. Karena pemerintah juga memiliki kontrak dengan BUMN dan sebagainya, menurut peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan yang mendesak. Maka meskipun kondisinya defisit pun, seperti saat ini, meskipun Indonesia sedang defisit besar-besaran, sampai hampir 1.000 triliun, Indonesia masih memberikan pembiayaan investasi, memberikan pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan kepada BUMN, dan pembiayaan lainnya. Kemudian, pendapatan dalam negeri ada dua, pertama penerimaan perpajakan, kemudian penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Kemudian belanjanya ada belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah dan dana desa. Inilah yang nanti akan menjadi pembahasan kita, yang bagian dua ini. Jadi transfer ke daerah dan dana desa ada dua, transfer dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Kemudian tambah satu lagi, ini baru ada beberapa tahun yang lalu, namanya dana desa. Sebelumnya, desa adalah suatu instansi yang sangat swasta, tidak dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau teman-teman udah tahu mungkin bahwa satu-satunya PNS di desa adalah sekretaris desa. Berbeda dengan kelurahan yang semuanya dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah. Kemudian ini salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian kebijakan ada dua kan tadi, fiskal kontraktif dan ekspansif sudah saya jelaskan. Ekspansif bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian, biasanya diterapkan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki. Dalam hal ini misalkan dalam kondisi resesi ataupun dalam kondisi pertumbuhannya tidak tercapai sesuai target. Katakanlah targetnya 5, namun hingga triwulan 2 katakanlah masih diperkirakan, diproyeksikan
nggak mencapai itu sampai 4 gitu loh. Maka biasanya dilakukan APBN perubahan untuk menggenjot untuk mencapai pertumbuhan yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya nih, apa sih yang diharapkan imbal hasil pemerintah dari pertumbuhan ekonomi? Nah, siapa yang? Mbak Basaria mungkin. Mbak Basaria ada? Ada, Pak. Apa sih imbal hasil yang diharapkan? Kok kenapa sih pemerintah mengharapkan sekali ya laju pertumbuhan ekonomi itu sesuai yang dikehendaki? Tingkat pengangguran yang rendah ya, terus tingkat pendidikan yang tinggi. Mungkin itu kali, Pak. Tingkat pengangguran rendah, terus satu lagi apa, Mbak? Tingkat pendidikan meningkat. Oke, bagus juga. Oke, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang semakin rendah. Karena kalau kita belajar salah satu kurva Phillips, teman-teman, ketika inflasi tinggi, maka diharapkan pada saat itu penganggurannya rendah dan sebaliknya. Kenapa kok kurva Phillips bisa bilang semacam itu? Karena misalkan teman-teman adalah seorang pedagang, gitu kan? Seorang pedagang ketika diharapkan, diproyeksikan bahwa tahun depan harganya naik, gitu, maka secara logis teman-teman akan menambah produksinya. Oke? Secara logis akan menambah produksinya. Untuk menambah produksi, maka salah satu caranya adalah dengan menambah sumber daya. Sumber daya yang biasanya ditambah ya sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan sebaliknya, ketika harga turun, maka terjadi deflasi, kebalikan dari inflasi. Ketika deflasi, harganya turun, kemudian sebagai pengusaha pasti teman-teman memperhatikan bahwa ketika deflasi, margin akan turun. Salah satunya hal yang biasa dikorbankan oleh pengusaha, percaya atau enggak, ini yang selalu terjadi. Satu-satunya yang gampang dikorbankan ketika perusahaan tidak berhasil mencapai profit tertentu adalah mem-PHK pekerja. Maka kurva Phillips berbicara tentang itu. Kemudian, satu lagi, hal yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi adalah Y naik. Ketika Y naik atau pendapatan naik, tarif pajaknya tetap, maka jumlah pendapatan pajaknya naik kan. Dengan jumlah pendapatan pajak yang naik, maka G, ya, government expenditure tahun depan bisa naik. Pendapatan naik, G-nya bisa dikurangi atau tetap, maka diharapkan pemerintah bisa surplus tahun depannya. Sekarang nggak apa-apa defisit, tahun depan bisa surplus. Itu selalu harapan dari pemerintah atas pertumbuhan ekonomi. Selain di sisi lain misalkan pendidikan dan sebagainya. Ketika pertumbuhan naik, maka masyarakat memiliki penghasilan. Ketika masyarakat memiliki penghasilan, maka masyarakat bisa melakukan konsumsi, meningkatkan taraf hidupnya, menyekolahkan anaknya, memperbaiki sisi kesehatannya dan sebagainya dengan konsumsi yang lebih baik dan sebagainya. Itu salah satunya.
Ini kebijakan fiskal kontraktif yang bertujuan mengurangi output perekonomian. Seharusnya di Zimbabwe ketika terjadi uangnya yang terlalu banyak itu, maka uangnya yang dikurangi ya. Namun ditambah. Uangnya dikurangi, namun outputnya mungkin supply-nya memang sudah nggak ada. Ketika supply-nya tidak ada ya lakukan ekspor gitu kan. Lakukan impor dan sebagainya. Sehingga kondisinya membaik. Namun kondisi Zimbabwe mungkin nggak semudah itu mengatasinya. Indonesia telah melakukan kebijakan fiskal kontraktif yang sangat ekstrim. Mungkin teman-teman pernah dengar di beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, mungkin ketika Bapak Ibu teman-teman masih pacaran atau mungkin malah masih SD, ada kebijakan dari pemerintah yang namanya Sanering. Ada yang pernah dengar Sanering? Sanering adalah kebijakan memotong nilai mata uang. Jadi katakanlah teman-teman memiliki uang 100 dipotong menjadi 50. Namanya Sanering. Jadi itu kebijakan yang sangat ekstrim yang pernah dilakukan oleh Indonesia untuk mengeram pertumbuhan yang berlebihan. Karena uang beredar terlalu banyak, namun supply atas barangnya tidak ada, gitu kan. Tidak cukup, sehingga orang beli pun dengan harga semakin naik. Dengan Sanering, maka diharapkan harga kembali normal. Oke, nah ini beberapa asumsi yang mempengaruhi proyeksi pendapatan. Jadi pendapatan negara itu terdiri dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah. Kemudian, proyeksi penerimaan perpajakan pada tahun berjalan tidak hanya memperhatikan realisasi pendapatan negara sektor perpajakan pada tahun-tahun sebelumnya. Katakanlah kemarin growth-nya terus-terusan katakanlah 5%. Maka tahun depan diproyeksikan 5%. Tidak semudah kita melakukan proyeksi di dalam beberapa pertemuan yang lalu, pertemuan 10 kalau nggak salah tentang proyeksi pendapatan dengan mengalihkan growth dengan pendapatan tahun ini. Tidak semudah itu. Di dalam kondisi real pun di perusahaan juga tidak semudah itu. Ada beberapa asumsi yang harus ditepati. Kalau di dalam proyeksi pendapatan kita tahu beberapa saat lalu, asumsi yang dasar yang kita pakai adalah kapasitas produksi, ya kan? Untuk memproyeksikan pertumbuhan penjualan 5%, maka net operating asset-nya juga harus bertumbuh 5%. Gitu kan? Harus bertumbuh juga 5%. Bila net operating asset-nya tidak tumbuh 5%, maka ada ada batasan, ada constraint atas pertumbuhan sales tadi. Namun di dalam APBN, dalam menyusun proyeksi pendapatan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal semacam ini. Pertama adalah pajak penghasilan non-migas. Seperti saya jelaskan tadi, pajak penghasilan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi? Karena ketika Y-nya naik, terus tarifnya tetap, maka pendapatan ini akan naik juga kan. Kemudian inflasi. Karena pendapatan akan dipengaruhi oleh inflasi. Terutama pendapatan yang dari sektor industri, gitu kan. Dari sektor industri. Ketika ada inflasi, maka pertumbuhan ini dikoreksi sebesar inflasinya. Net pertumbuhannya tidak sebesar
Katakanlah 5%, tapi dikurangi. 5 kurangi berapa? Kemudian ada juga nilai tukar. Untuk perusahaan-perusahaan yang sensitif terhadap nilai tukar, maka pajak penghasilannya akan dipengaruhi oleh nilai tukar. Kemudian pajak penghasilan migas sensitif dengan nilai tukar. Kemudian harga minyak mentah, juga lifting minyak. Karena penghasilan dari perusahaan migas itu sebenarnya adalah lifting minyak dikalikan harga minyak mentah dunia. Ini biasanya dalam bentuk dolar. Makanya untuk menghitungnya dikalikan lagi dengan nilai tukar. Ketika nilai tukar turun, dua hal ini naik, gitu kan? Ini bisa saling kontraproduktif ini. Kemudian pajak pertambahan nilai mirip dengan pertumbuhan karena dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, pajak bumi dan bangunan, pertumbuhan ekonomi juga. Karena ketika pertumbuhan ekonomi naik, mungkin tarif pajaknya bisa dinaikkan. Atau ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka nilai jual objek pajaknya bisa saja naik. Kemudian cukai dipengaruhi oleh pertumbuhan karena ini konsumsi ya. Pajak lainnya bisa dipengaruhi oleh dua hal ini, bea masuk, bea keluar, terus dipengaruhi oleh nilai tukar, penerimaan SDA dan sebagainya dipengaruhi oleh nilai tukar, harga minyak mentah dan inflasi dan lifting. Kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa ketika diproyeksikan belanja pemerintah melebihi pendapatan pemerintah, tarif pajaknya tidak dinaikkan. Siapa lagi nih yang jadi harus jawab nih? Mas Noval. Ya gimana, Pak? Nah, kan untuk menghindari defisit salah satunya adalah dengan menaikkan pendapatan negara ya kan? Iya, Pak. Salah satu pendapatan negara adalah perpajakan, katakanlah gitu ya. Atau yang lainnya, PNBP. Kenapa kok tidak dinaikkan aja tarifnya sehingga menutupi defisit tersebut? Masih belum paham juga, Pak. Ada yang bisa membantu? Mungkin Mbak Siti Safiah, panggilannya Mbak, bisa membantu? Ya, Tari, Pak. Tari, panggilannya. Oh iya ya, silahkan Mbak Tari. Itu Pak, sesuai sama kurva Laver itu. Membacanya gimana tuh Mbak? Lupa Pak, tapi pokoknya sesuai sama kurva Laver itu Pak. Oke. Jadi kurva Levers ini mirip dengan kalau teman-teman ini apa namanya? Bisa jadi semacam itu, marginal utility. Karena ketika teman-teman bekerja gitu kan, bekerja keras, namun hasilnya cuma katakanlah tarif pajaknya 75%. Oke. 75%. Kan biasanya tarif pajak juga sifatnya progresif ya, yang kita tahu. Ketika teman-teman bekerja keras, akhirnya selisih dari kerja keras tadi kena tarif progresif. Maka ada kemungkinan teman-teman mengurangi usahanya, ya kan? Mengurangi usahanya untuk mendapatkan penghasilan. Toh akhir-akhirnya ambil pajak. Katakanlah
pajaknya dikenakan tarif 100%. Pajaknya 100%. Siapa sih yang mau bekerja ketika pajaknya 100%? Oke. Karena ketika bekerja, berapapun pendapatannya, teman-teman nggak mendapatkan apapun gitu kan. Yang mendingan nggak usah kerja kan, nggak usah capek kok. Nah, di sini kalau di kurva levers ini digambarkan sebenarnya ini tidak bisa diartikan ini 50%, teman-teman. Karena dalam kurva levers ini harus juga dipahami bahwa ada culture tertentu. Mungkin kalau di Jerman, di Belanda, pajak itu dikenakan 50%, mereka fine-fine saja. Mereka nggak mengeluh. Kenapa demikian? Karena pelayanan yang diberikan oleh pemerintahnya sangat baik. Bahkan ketika teman-teman di Belanda, katakanlah, usianya 60 tahun, kalian semua dapat pensiun, uang pensiun. Kemudian ketika kalian mau keluar rumah, jalan-jalan, sebagai senior citizen, tinggal telepon balai kota gitu kan, ada mobil yang siap menjemput. Sampai segitunya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dengan kondisi ini, maka mereka mau aja mendapatkan tarif pajak 50%. Namun mungkin teman-teman pernah mendengar beberapa pesepak bola ya kan berpindah ke warganegaraan hanya karena tidak setuju dengan tarif pajak di negara tertentu. Aneh ya kedengarannya. Mereka akan memilih menjadi warga negara di negara-negara yang tarif pajaknya rendah. Kemudian salah satu alasan kenapa banyak sekali perusahaan itu berjibun menaruh pusat office-nya, pusat kantornya itu di Singapura, tidak di Indonesia. Karena PPh badan di Singapura lebih rendah daripada di Indonesia. PPh badan di Singapura lebih rendah daripada di Indonesia. Ada lagi tambahan. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar tentang Panama Papers. Panama Papers. Jadi perusahaan-perusahaan itu menaruh nama perusahaan mereka seakan-akan ada di Panama. Beroperasinya di Indonesia, dimanapun, di negara manapun. Karena tarif pajaknya sangat rendah. Kemudian ada juga yang mungkin teman-teman yang sempat mempelajari pajak dengan baik, ada yang namanya transfer pricing. Sehingga tarif pajak ini sangat mempengaruhi tax revenue. Ketika dinaikkan tarifnya, bukannya pendapatannya yang naik, malah turun gitu kan. Malah turun. Kemudian di sisi lain, ketika tarif pajaknya naik, maka konsumsi masyarakat rendah dan investasi swasta juga rendah. Maka untuk menaikkan Y lagi, menaikkan PDB lagi, malah diperlukan G yang sangat tinggi. Maka malah tidak efektif dalam hal ini. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana sih membaca kurva levers ini, jadi ini silakan teman-teman kunjungi di klckemenq.go.id tentang keuangan publik terkait dengan kurva levers. Di sana ya, nanti di PowerPoint saya bagikan. Tadi kebijakan fiskal dan APBN, belanja negara.
belanja negara itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah urgensi pengeluaran tersebut untuk apa sih? Kemudian kualitas belanja pemerintah itu seperti apa? Pertama, belanja pemerintah pusat itu bisa jadi sebagai stabilisator perekonomian. Saat resesi menjalankan fiskal ekspansif dan sebagainya, untuk menjaga stabilitas, memperkuat fundamental perekonomian dan stimulus pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika perekonomian sedang resesi seperti saat ini, inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat fundamental perekonomian, dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. Kemudian, ekonomi yang bertumbuh itu dianggap sebagai imbal hasil dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan melalui dua hal. Pertama adalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian, hal yang penting lainnya adalah kualitas belanja. Belanja pemerintah itu merupakan alat untuk memperkuat kapasitas penduduk, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun mendorong pendapatan negara. Karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah ini terbatas, maka perlu dilakukan prioritas, pembuatan prioritas di dalam belanja. Sehingga nanti tugas teman-teman ketika menjadi bagian anggaran, teman-teman bertugas untuk memfilter mana sih sebenarnya belanja yang prioritas maupun belanja yang tidak prioritas. Perlu dilaksanakan saat ini atau tidak. Jadi harus dipertimbangkan secara sistematis dan menggunakan skala prioritas tertentu. Kemudian tadi ketika pemerintah memilih untuk membuat kebijakan fiskal yang ekspansif, maka sebagai konsekuensi pemerintah harus menempuh jalan defisit anggaran. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran ditetapkan maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari PDB. Ini pertanyaan buat teman-teman. Kalau berdasarkan PP 72 tahun 2020, defisit anggaran pemerintah itu sudah berapa persen ya? Ada yang tahu nggak? Perkiraan kasar. Mbak Indis nyatet nggak ini? Siapa-siapa tadi yang nanya, yang jawab dan sebagainya? Ya, Pak. Teman-teman yang jawab dicatat ya, Mbak? Oh iya. Oke. Mas Husni, berapa kira-kira defisit pemerintah ini? Berapa persen dari PDB? Bentar, Pak. Googling dulu ya. %6,34 bukan, Pak? Ya, sekitar gitu. Jadi sudah 2 kali lipat dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Hal tersebut sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait tentang COVID dan pandemi dan sebagainya. Saya kurang hafal judulnya. Sehingga dibolehkan untuk melampaui batasan maksimal 3% ini. Dan menurut PP 72 tahun 2020 sudah ditetapkan sekitar
6,3 tadi ya. Sekitar sekian persen lah ininya, defisit anggarannya. Nah, defisit anggaran ini bisa berdampak kontraproduktif bila tidak dikelola dengan baik. Kenapa demikian? Karena satu, defisit anggaran ini dapat meningkatkan belanja bunga pemerintah dan tingkat suku bunga pemerintah. Ketika tingkat suku bunga pemerintah naik, SBN dan sebagainya naik, maka tingkat suku bunga yang diterapkan oleh bank-bank di Indonesia juga akan naik. Nah, seperti yang disebutkan oleh Mas Jose tadi, ketika suku bunga naik, maka keinginan swasta untuk berinvestasi menjadi turun. Oke. Keinginan swasta untuk investasi semakin turun dan keinginan masyarakat untuk menabung semakin naik. Ketika nabungnya naik, maka konsumsinya turun. Investasinya turun, maka Y-nya turun juga bila tidak diimbangi dengan G yang cukup. Akhirnya pemerintah yang tujuannya untuk menaikkan Y dengan kebijakan fiskal ekspansif malah menurunkan Y-nya karena tidak didukung oleh sektor swasta. Kemudian juga mengakibatkan inflasi karena sebagian defisit anggaran ini dibiayai dengan utang luar negeri. Ketika defisit anggaran dibiayai oleh utang luar negeri, investasi di Indonesia tetap, investasi swasta tetap, konsumsi tetap, karena tidak mengambil nilai uang-uang yang beredar di Indonesia, malah menambah uang beredar dengan hutang tadi, maka agregat demand akan naik. Awalnya harga semen biasanya murah jadi naik karena pemerintah ikut-ikutan membangun. Kemudian katakanlah ketika pemerintah membangun jalan tol di daerah tertentu, maka pemerintah akan memberikan ganti rugi yang agak tinggi dibandingkan nilai jual yang umum pada umumnya. Akhirnya orang-orang sekitar akan membandingkan harga tanah di sekitar jalan tol tersebut dengan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Maka akan ada inflasi di sana. Kemudian, ketika pemerintah mengambil uang dari dalam negeri, di dalam negeri, atau hutangnya dalam negeri, maka ada yang namanya crowding out. Crowding out itu harusnya uang yang beredar ini untuk investasi masyarakat, namun digunakan untuk investasi pemerintah. Jadi tujuannya untuk Y tadi menaik, malah saling meniadakan, gitu kan? Akhirnya Y-nya tetap segitu-segitu aja, karena ada namanya crowding out. Kemudian di sisi lain, ketika pemerintah menghutang ke luar negeri, ada risiko menurunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing ketika pemerintah harus membayar hutang. Ketika pemerintah membayar hutang, maka dibutuhkan valuta asing yang sangat besar. Oke. Untuk mendapatkan valuta asing yang besar, maka pemerintah harus menukar rupiahnya, gitu kan? Sehingga devisa negara kita, cadangan devisa kita turun. Ketika cadangan devisa turun, maka nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing menjadi turun juga. Atau devaluasi. Ini hal-hal yang harus menjadi pertimbangan. Akibatnya apa? Ketika terjadi nilai tukar mata uang rupiah yang turun terhadap mata uang asing,
ketika kita akan membeli atau melakukan impor lebih mahal daripada biasanya. Namun di sisi lain, untuk eksportir sangat menguntungkan. Karena biasanya katakanlah mata uang dolar 15.000 menjadi 16.000, biasanya dia dapat 15 juta menjadi dapat 16 juta dan sebagainya. Maka sangat menguntungkan untuk eksportir, namun merugikan untuk importir dan konsumen dalam negeri yang bergantung pada produk impor. Nah, nilai tukar mata uang ini juga berpengaruh terhadap investasi, karena sebagian besar belanja modal kita ini kita sangat bergantung kepada produk-produk impor, katakanlah mesin-mesin dan sebagainya, sehingga investasi pun terpengaruh oleh hal tersebut. Nah, pembiayaan anggaran ini bisa plus dan minus ya. Kalau yang pembiayaan minus berarti untuk kebijakan defisit. Pembiayaan yang sifatnya pembiayaan utang, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, terus kemudian surat berharga negara, surat utang negara dan suku negara. Kemudian pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kemudian kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya. Ini klasifikasi pembiayaan anggaran. Selanjutnya, bagaimana sih dampak utang pemerintah ini di dalam pertumbuhan? Jadi tujuan utang pemerintah ini salah satunya adalah untuk menjaga momentum pembangunan dan menghindari opportunity loss. Ketika pemerintah ekonomi sedang bertumbuh, gitu kan? Katakanlah teman-teman adalah seorang pengusaha. Ketika produk yang teman-teman jual ini sangat diminati. Oke. Ketika produknya sangat diminati, pasarnya sedang baik-baiknya, teman-teman pasti tidak ingin kan produksinya cuma segitu-segitu aja. Maka keinginannya adalah menaikkan produksi. Untuk menaikkan produksi, maka dibutuhkan alat produksi. Ya, alat produksi. Nah, ketika dana yang teman-teman miliki terbatas, salah satu caranya untuk menambah alat produksi, modal produksi tadi adalah melakukan utang. Nah, adalah melakukan utang. Di sini adalah tujuannya untuk menjaga hype ya, produk teman-teman yang sedang hype tadi tidak tiba-tiba kehilangan opportunity. Padahal ketika teman-teman bisa atau mampu menambahkan produksi, maka barang teman-teman semakin dikenal, bisa membuka cabang dan sebagainya. Mumpung sedang hype gitu kan. Ketika sedang hype malah memproduksinya terbatas, orang-orang yang awalnya menginginkan barang tersebut menjadi tidak menginginkan, gitu kan? Antrinya lama, saya beli juga nggak dapat, gitu kan? Sudah antri di tokonya Mas Jose, ternyata saya nggak dapat produknya Mas Jose ini. Akhirnya orang-orang itu tidak mendapatkan pengalaman tersebut, gitu kan? Pengalaman menikmati produk tersebut. Akhirnya ya udah, produknya dilupakan. Gitu. Namun kalau dari sisi pemerintah, katakanlah ya, saat ini pemerintah sedang menarik investor, banyak sekali investor ke Indonesia. Investornya udah mau datang nih. Namun ketika investornya mau datang, mau membangun pabrik di daerah tertentu, katakan gitu kan,
ternyata infrastruktur jalannya belum ada. Gitu. Infrastruktur jalannya belum ada. Infrastruktur listriknya belum ada. Investor yang awalnya mau menanamkan modal di suatu daerah, tidak jadi. Dia akan berpindah ke daerah lain, maupun berpindah ke negara lain, gara-gara kita tidak mampu menyediakan infrastrukturnya tersebut. Sehingga kita kehilangan opportunity untuk mendapatkan investor tadi. Padahal ketika mereka sudah berinvestasi di negara kita, maka akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan produk domestik bruto kita, gitu kan, meningkatkan pendapatan negara kita ke depan ketika sudah beroperasi. Nah, ketika mereka sudah berpindah, kan investor pasti memiliki keterbatasan modal ya. Ya udah, sekali aja dia mendirikan pabrik, diproduksi di negara tertentu sudah cukup untuk mengatasi pasar dunia, gitu. Maka tidak ada kesempatan lagi dia menginvestasikan di Indonesia, membangun pabrik lagi di Indonesia, karena cukup satu pabrik aja sudah memenuhi seluruh kebutuhan. Inilah yang dijaga oleh pemerintah dalam melakukan defisit anggaran, menggunakan utang dan sebagainya, salah satunya. Sorry ya kalau di sini pembahasan kita agak nggak, kalau teman-teman ada yang mungkin nggak suka riba dan sebagainya, terpaksa inilah yang harus kita bahas. Ya kayak ginilah kira-kira yang harus kita bahas. Inilah kondisi dunia yang tidak ideal, kira-kira semacam itu. Kemudian utang itu memiliki dampak, maka perlu dipikirkan kemampuan kita membayar juga, ya. Kemampuan kita membayar. Jangan sampai nanti ketika teman-teman menjadi kabak anggaran dan sebagainya di Pemda, pemerintah daerahnya mengeluarkan bond karena bupatinya ingin membangun sesuatu tanpa memproyeksikan bangunan ini produktif atau enggak, bisa menghasilkan tambahan pendapatan buat daerah atau enggak, diiyain aja gitu kan. Akhirnya ke depannya Pemdanya keteteran, gitu. Tidak mampu membayar hutang dan sebagainya. Akhirnya semakin tergantung kepada pemerintah pusat. Oke. Sudah terjadi di negara Yunani. Kalau teman-teman pernah dengar ya. Yunani itu tidak memiliki produksi lain, pendapatan lain, ekonomi terbesar mereka dari pariwisata. Nah, namun dia hutang besar-besaran dengan anggapan bahwa pariwisata bisa bertahan lama. Namun ketika sudah hutang besar-besaran, ternyata bangunan dan sebagainya atau belanjanya tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan seperti yang diinginkan. Sehingga pemerintahnya pun akhirnya disebut dengan pemerintah yang default waktu itu. Mungkin kalau teman-teman mempelajari Arab Saudi, dulunya nggak pernah itu mengeluarkan kebijakan perpajakan, tidak pernah menarik pajak, namun tiba-tiba menarik pajak. Kenapa semacam itu? Berarti ada pembangunan yang dipaksakan oleh Arab Saudi. Kemudian mungkin beberapa saat ke depan, ya kan, saya pikir mungkin Dubai akan mengalami hal tersebut. Uni Emirat Arab akan mengalami hal tersebut juga. Karena membangunnya terlalu besar-besaran, nanti ketika bangunan-bangunan itu tidak laku, maka negaranya yang digadaikan. Dan sebagainya. Nah, inilah gunanya kita melakukan analisis laporan keuangan. Kita harus melakukan analisis laporan keuangan dengan akal sehat, menganalisis, apalagi untuk Pemda, menganalisisnya nggak serumit pemerintah pusat, kira-kira itu. Nah, ada beberapa dampak hutang
hubungan sistemik antara tingginya utang publik dengan tingkat pertumbuhan dan inflasi berkesimpulan bahwa Reinhardt dan Rogoff berkesimpulan negara dengan utang publik yang mencapai 90% dari GDP menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Ini contohnya mungkin Jepang. Kemudian di negara berkembang ditemukan tingginya hubungan antara utang publik dengan tingkat inflasi. Artinya ketika utang publik berhubungan sangat kental dengan inflasi, artinya adalah government expenditure sangat berkontribusi di dalam PDB-nya si negara tersebut. Kemudian utang luar negeri lebih dari 60% dari GDP berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Nah, Indonesia sudah berapa persen sekarang? Kemudian Greiner dan sebagainya berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang sederhana antara utang publik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi penentu hubungan keduanya. Nah, dulu saya menulis skripsi ya waktu D4, hubungan antara defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam sana saya mempelajari bahwa pengusaha itu bersifat logis, mereka bersifat logis. Ketika pemerintah melakukan defisit anggaran, maka mereka memproyeksikan bahwa beberapa tahun ke depan pemerintah akan meminta uang untuk membayar utang-utangnya tersebut. Sehingga akan saling meniadakan atau tidak signifikan nih hubungan defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi skripsi saya waktu di STAN kira-kira kayak gitulah di tahun 2012. Mirip-mirip dengan ini. Kemudian Greiner dan Finke menyatakan penting untuk menjaga primary balance surplus demi memastikan sustainabilitas utang publik. Nah, menurut Bilan, ada 3 hal yang perlu dipikirkan, dipertimbangkan di dalam mengambil keputusan pengadaan hutang. Pertama adalah kondisi ekonomi, harus benar-benar mendesak, kalau enggak usah. Kemudian peruntukannya sebaiknya untuk menciptakan nilai tambah atau produktif. Kemudian ada dimensinya, tingkat dan besaran utang publik dan utang privatnya semacam apa. Jangan sampai utang luar negerinya terlalu besar sehingga membebani perekonomian. Oke. Nah, kita berpindah dari APBN tadi, berpindah ke APBD. Jadi sejak 1999 ada paket undang-undang tentang pemerintahan daerah ini. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Kemudian telah direvisi di tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian direvisi lagi di tahun 2014 ini. Salah satunya ini saya ingat betul tentang pemerintahan daerah ini. Salah satunya dulu sebelum ada undang-undang ini, SMA itu berada di sebagai SKPD-nya pemerintah kabupaten. Namun dengan adanya undang-undang ini, maka SMA menjadi SKPD-nya provinsi. SKPD itu satuan kerja pemerintah daerah, atau kalau sekarang disebut unit kerja pemerintah daerah. Nah, yang ini, yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, kebetulan saya belum pernah baca dan baru tahu dari membaca ini tadi, oh ternyata udah ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015. Karena di tahun 2015 saya masuk S2, saya sudah tidak mempelajari lagi tentang keuangan daerah. Kemudian APBN dan kaitannya dengan APBD. APBD ini mirip dengan APBN.
pendapatannya juga sama. Namun di sini, kalau tadi pendapatan di pemerintah pusat ada 3 macam ya. Pendapatan pajak, pendapatan non-pajak, atau penerimaan negara bukan pajak. Satu lagi adalah hibah. Di pemerintah daerah, ada yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Kemudian ada dana perimbangan. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah ini bisa dipersamakan dengan hibah lah, dengan kalau di tingkat pusat, di pemerintah pusat. Kemudian dana perimbangan tidak bisa disamakan dengan PNBP ya. Dana perimbangan ini adalah bagi hasil dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak, dan ada dana alokasi khusus. Sebenarnya di sini harusnya ada dana alokasi umum. Transfer ke daerah itu ada dana alokasi umum. Kemudian pendapatan asli daerahnya ada pajak, retribusi, dan sebagainya. Nanti dibaca sendiri teman-teman. Kemudian APBN dan kaitannya dengan APBD. Jadi di sini disebutkan bahwa pemerintah pusat itu masih dominan. Karena apa? Di mana ya saya tulis? Oke. Jadi saya tidak tulis mungkin ya. Jadi pemerintah daerah itu, sebagian besar pemerintah daerah itu masih sangat tergantung dengan dana alokasi umum ini. DAU atau dana alokasi umum. Dan dana alokasi khusus. Sehingga mereka sangat tergantung sekali dengan transfer dari pusat. Sehingga pemerintah pusat masih dominan ya. Masih dominan di dalam APBN-nya si pemerintah daerah. Dengan demikian, cita-cita dari desentralisasi yaitu salah satunya adalah cita-citanya si pemerintah daerah itu mampu mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan potensi daerah. Kemudian di sisi lain, dengan adanya desentralisasi daerah, desentralisasi fiskal, diharapkan pemerintah daerah itu bisa membelanjakan uangnya lebih tepat, karena mereka lebih memahami apa kebutuhan daerah tersebut daripada pemerintah pusat. Waktu saya di Manado, saya ada cerita yang agak menarik ya. Teman-teman kenal ada yang namanya suku Bajo nggak? Ya, kenal? Mbak Andi Megasari kenal? Siapa? Ya, suku Bajo itu tinggalnya di mana, Mbak? Saya nggak tahu, Pak. Jadi, suku Bajo itu adalah suku yang terutama mereka ada di daerah Sulawesi. Ada di Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Utara. Mereka tinggalnya di perahu. Atau kalau nggak di perahu, mereka membuat semacam rumah ya. Atau membuat tempat itu di tengah laut. Mereka tidak suka tinggal di daratan. Ini namanya suku Bajo. Nah, pemerintah pusat dengan baik hatinya waktu itu di Gorontalo memberikan sumbangan ya kepada suku-suku Bajo yang ada di Gorontalo rumah. Jadi memberikan sumbangan dengan dana alokasi khusus membangunkan rumah suku Bajo ini di daerah pantai dengan harapan anak-anak suku Bajo ini bisa tinggal di daratan, bisa bersekolah gitu kan. Bisa bersekolah
ketika bapak ibunya melaut atau bapaknya melaut, gitu kan. Nah, namun apa yang terjadi? Harapan pemerintah pusat ternyata tidak sesuai dengan suku Bajo ini. Akhirnya, ketika siang hari, orang-orang suku Bajo ini main ke rumahnya yang ada di darat, tapi ketika malam hari tetap mereka pulang. Tetap tidurnya di laut. Karena mereka sudah terlalu nyaman tidak tinggal di laut ya. Menurut mereka mungkin suhu di laut lebih baik daripada di daratan. Nah, sehingga inilah salah satu hal yang menggelikan ketika semua perencanaan dilakukan secara sentralisasi. Jadi keinginan orang-orang di daerah dan orang-orang di pusat sangat berbeda. Maka desentralisasi fiskal tadi diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggarannya, belanjanya dengan lebih baik. Karena mereka lebih memahami apa yang terjadi di daerahnya masing-masing tersebut. Namun ini belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik di Indonesia, karena tetap aja pemerintah daerah masih tidak mandiri. Mereka masih tergantung dengan pemerintah pusat dalam hal anggaran, dalam hal ini DAU maupun DAK. Sehingga ketika tergantung dengan DAK itu, pembangunan sudah direncanakan di pusat, belum tentu sesuai dengan kondisi atau keinginan daerah tersebut. Jadi desentralisasi belum bisa berhasil kalau mereka belum mampu mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing. Kemudian di dalam menjalankan anggaran APBD, APBN, pemerintah diharapkan memiliki sebuah alat untuk akuntabilitas ya, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Ini adalah fungsi LKP yang ada di konseptual SAP, bisa dibaca sendiri. Intinya laporan keuangan sebagai alat evaluasi atas rencana dan realisasi. Ini untuk katakanlah untuk BPK, digunakan oleh BPK, oleh masyarakat, digunakan oleh DPRD untuk mengawasi pemerintah daerah atau pemerintah pusat apakah rencana dan realisasinya sudah sesuai. Kemudian laporan keuangan pemerintah ini juga digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Maka perlu dilakukan analisis untuk ini ya. Digunakan untuk perencanaan. Perencanaan artinya bisa menggunakan laporan keuangan tahun lalu, apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurang, kenapa tahun lalu penerimaannya tidak tercapai, dan sebagainya. Kemudian dalam rangka pengendalian ini, misalkan ada nggak sih perbedaan antara rencana dan realisasi? Nah, kalau ada perbedaan rencana dan realisasi, kenapa, dan sebagainya. Serta pengambilan keputusan. Misalkan berdasarkan evaluasi penerimaan tidak tercapai, apa yang harus dilakukan? Terus kemudian belanja terlalu banyak, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Kemudian kualitas LKPD yang baik yang diharapkan itu adalah relevan. Relevan ini dalam rangka perencanaan atau penggunaan di dalam tujuan pengambilan keputusan. Kemudian harus andal, angka-angkanya harus baik kan, harus sesuai. Kemudian dapat diperbandingkan. Bila tidak dapat diperbandingkan, kita tidak tahu sebenarnya
tahun ini dibanding tahun lalu ini ada kenaikan pendapatan atau tidak. Kemudian dapat dipahami, harus dapat dipahami oleh tidak semua orang tentunya ya. LKPD ini dapat dipahami oleh orang-orang yang memahami akuntansi atau mengetahui cara membaca laporan. Tidak semua orang bisa memahami laporan keuangan ini. Kemudian ada juga laporan keuangan pemerintah sebagai alat pengambilan keputusan. Ini ada Government Finance Statistic. Ini berdasarkan PMK 275 tahun 2014. Suatu sistem pelaporan yang menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dan sektor publik yang dilaksanakan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Tujuannya dan kegunaannya untuk penyusunan kebijakan fiskal dan analisis perkembangan operasi keuangan, kemudian analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi, kemudian analisis fiskal dan sektor publik dan sumbangan terhadap perekonomian, kemudian analisis efektivitas pengeluaran terhadap pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Ini Government Finance Statistic. Ini berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya. Karena Government Statistic ini ada LO, laporan arus ekonomi lainnya, terus neraca, laporan sumber dan penggunaan kas. Ini mirip dengan laporan arus kas. Namun agak berbeda. Kalau teman-teman membaca di dalam PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, laporan pemerintah itu ada laporan operasional, laporan arus kas, terus ada neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, ya kan, LPSAL, terus satu lagi apa ya? Seingat saya ada 6. Ya, laporan perubahan ekuitas. Jadi ini berbeda. Ini hal yang berbeda. Kemudian kenapa diimplementasikan di Indonesia? Ada tekanan koersif karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian ada tekanan mimetik karena IMF dan sebagainya ini menginginkan laporan Indonesia ini bisa dibandingkan dengan laporan negara lain, gitu kan? Sehingga bisa dikompilasi. Sehingga kita meniru praktik yang sejenis yang dikerjakan oleh negara lain. Kemudian tekanan normatif, perwujudan good governance dan sebagainya. Ini informasi yang tidak begitu penting di dalam analisis laporan keuangan, tapi perlu disampaikan karena siapa tahu keluar di dalam ujian. Nah, saya hari ini sampai sini aja ya, sampai analisis laporan keuangan sektor publik ini, membaca secara cepat aja. Terus kemudian untuk setelah UTS kita masih ada satu kuis ya, rencana kuis. Saya sudah dapat soalnya dari dosen koordinator. Kemungkinan kuis di pertemuan 14 minggu depan ya, Mbak Indis? Iya, Pak. Oke, di pertemuan 14. Kemudian teman-teman juga harus menyusun laporan kelompok dan laporan kelas, atau laporan kelas aja deh, satu aja biar nggak banyak-banyak kerjaan teman-teman. Laporan kelas. Nah, laporan kelas saja, kemudian nilainya nanti baik atau buruk dibagi rata lah. Baik atau buruk dibagi rata. Jadi dikerjakan bareng-bareng aja. Kemudian
untuk yang kuis, karena kuisnya ini soalnya agak banyak, harus dikerjakan sendiri gitu kan, harus dikerjakan, maksudnya kayaknya nggak cukup waktunya kalau mengambil waktu kuliah gitu. Jadi modelnya adalah take home ya, dikerjakan semacam tugas biasa, dikerjakan sebaik-baiknya. Meskipun kuis, contekan dibolehkan. Syaratnya cuma satu, kalau di contekan dibolehkan, mengerjakannya sesempurna mungkin. Apalagi yang kemarin kuis sebelumnya jelek, UTS-nya pun jelek. Jadi kerjakan sesempurna mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin. Jadi yang pinter tolong membantu teman-temannya. Toh misalkan IP kalian 4 semua juga nggak masalah kan? Gitu kan? Nggak ada masalah kalau IP-nya 4 semua. Jadi saling membantu, yang pinter ngajarin, kalau bisa yang yang pinter membuat Zoom aja lah, dikerjakannya bareng-bareng di Zoom sehingga semacam tentir untuk membahas kuis tersebut. Oke. Kemudian, nah ini membahas tujuan ini tinggal berapa slide ya? Tinggal berapa slide? Oke, 3 slide. Tujuan analisis laporan keuangan sektor publik ini karena adanya tuntutan good government, ini tujuannya pun menurut saya agak aneh ya, tujuan analisis. Pertama adalah kebutuhan akuntabilitas pemerintah dalam sektor publik, karena adanya kompleksitas sektor publik. Satu kegiatan dikerjakan banyak orang, itu kan, banyak lembaga. Kemudian infrastruktur akuntansi sektor publik, laporan keuangan yang baik berasal dari infrastruktur akuntansi yang baik pula kan. Elemen dasar yang mempengaruhi struktur akuntansi berupa kondisi politik, ekonomi dan sebagainya. Infrastruktur akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh 3 elemen. Pertama, demand, penyedia informasi, dan peraturan. Nah, teman-teman ini nantinya adalah menjadi penyedia informasi. Ya. Jadi baik buruknya laporan keuangan di Pemda yang teman-teman susun ya tergantung kalian gitu kan. Kemudian adanya peraturan. Kemudian laporan ini tujuan sebagai alat akuntabilitas. Sebagai alat akuntabilitas jadi sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait ya, berkepentingan. Namun kondisi keuangan pemerintah sektor publik ini perlu diketahui bahwa ini tadi ya, faktanya hingga saat ini pemerintah daerah ini masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Jadi otonomi daerah belum berjalan dengan baik. Sehingga di dalam analisis laporan keuangan, hal pertama yang perlu kita pahami adalah kondisi dari instansi yang kita analisis. Ini faktanya masih tergantung dengan DAU dan TAK. Belum mandiri. Kemudian pengukuran kinerja dan peramalan forecasting kondisi keuangan ini sangat penting karena teman-teman tujuannya untuk menyusun APBN, ya, menyusun laporan kinerja dan sebagainya. Jadi ada beberapa rasio yang digunakan untuk menilai kinerja ini. Pertama, kemandirian, kemampuan dan efektivitas perolehan
PAD ini ya, rasio yang kita gunakan dalam analisis laporan keuangan Pemda. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran. Namun dalam kenyataannya, analisis laporan keuangan pemerintah saat ini memiliki kendala karena belum ada standar, karena jarang dilakukan. Program APBN APBD untuk tahun berikutnya tidak didasarkan pada laporan tahun lalu karena adanya tujuan jangka panjang RPJMN maupun RPJMD. Kemudian adanya karakteristik yang harus dicapai di dalam laporan keuangan. Ini semua. Kemudian ada keterbatasan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Ini baca sendiri ya teman-teman, biar cepat. Kemudian tujuan analisis laporan keuangan, pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan ya, mempertanggungjawabkan perencanaan atau penggunaan uang dari APBD maupun APBN. Kemudian tujuan analisis yang kedua adalah manajemen. Sebagai alat manajemen di dalam membuat keputusan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah transparansi. Jadi apakah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah tadi sudah transparan atau belum, ada distorsi atau tidak, dan sebagainya, seperti halnya kalau teman-teman melakukan analisis di sektor swasta. Kemudian, di dalam APBN maupun APBD, salah satu kebijakan yang diambil adalah kebijakan defisit anggaran. Kebijakan defisit anggaran. Kebijakan defisit anggaran dipengaruhi dengan utang jangka panjang pemerintah. Sehingga dengan demikian, utang yang diambil saat ini, katakanlah utang yang digunakan untuk membiayai COVID saat ini, adalah utang jangka panjang yang berumur 50 tahun. Yang berumur 50 tahun. Artinya, ketika utang itu jatuh tempo, 50 tahun lagi ini, sebagian teman-teman yang di sini, sebagian besar teman-teman yang di sini berusia 70 tahunan. Ya kan? Ketika teman-teman udah berusia 70 tahunan, artinya teman-teman bukan orang yang produktif. Gitu kan? Bukan orang yang produktif, sudah pensiun. Jadi, yang menanggung utang yang diambil saat ini bukan kita, namun anak cucu kita. Gitu kan? Karena yang menanggung anak cucu kita, maka kita juga harus memperhitungkan legacy apa yang kita berikan kepada anak cucu kita. Gitu kan? Legacy apa yang kita berikan kepada anak cucu kita. Apakah utang ini digunakan untuk membangun, gitu kan? Bisa berumur hingga 50 tahun atau tidak? Bila tidak sampai berumur 50 tahun, gitu, artinya kita sudah zolim ke mereka kan. Nah, uang yang harusnya mereka nikmati saat itu digunakan untuk membayar hutang-hutang yang kita nikmati saat ini. Nah, dengan demikian, keseimbangan antar generasi inilah yang penting untuk diperhatikan. Jangan sampai nanti anak cucu kita terbebani dengan hutang-hutang yang kita ambil saat ini. Kemudian yang kelima, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk melakukan evaluasi kinerja. Untuk mengevaluasi kinerja. Apakah kinerja yang diberikan oleh
pemerintah daerah maupun pemerintah atau manajemen sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian ini yang terakhir ya, tambahan. Sorry, ini saya ambil sambil ngupload absensi teman-teman. Oke, terus kemudian kalau teman-teman ini nggak ada di pedoman kalian, ini yang terakhir ya. Untuk yang ini dan seterusnya minggu depan. Di dalam analisis laporan keuangan, kalau laporan keuangan itu sangat terbatas, hanya tentang uang dan uang, tidak ada kinerja, di pemerintah daerah dan namanya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. LPPD ini memuat banyak hal. Pertama adalah tentang terkait capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Nah, jadi untuk melakukan analisis atas laporan keuangan, mungkin ini bisa menjadi tambahan gambaran yang memperkaya analisis teman-teman nantinya. Kira-kira itu. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti minggu depan pertemuan hari Selasa lagi jam segini boleh teman-teman? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kosong kan ya? Kosong, Pak. Kosong, Pak. Oke, kalau kayak gitu, selamat malam teman-teman. Nanti PowerPoint saya masukkan ke Google Drive lagi. Namun ini PowerPoint belum lengkap ya. Belum sampai akhir. Saya rencananya untuk analisis laporan keuangan pemerintah daerah sektor publik ini, saya jadikan satu PowerPoint saja. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.